Kita tidak bisa bicara keselamatan sebelum kita memahami konsep soal dosa, ya. Karena waktu kita bicara kita diselamatkan, tentu kita berbicara dalam konteks diselamatkan dari hukuman dosa yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, ini harus kita pahami. Mengingat begini, konsep keselamatan itu sebenarnya juga mengalami perkembangan yang banyak di dalam perkembangan kekristenan. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Saudara, kita akan bicara masalah keselamatan dalam beberapa jam ke depan. Tapi kita tidak bisa bicara keselamatan sebelum kita memahami konsep soal dosa, ya. Karena waktu kita bicara kita diselamatkan, tentu kita berbicara dalam konteks diselamatkan dari hukuman dosa yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, ini harus kita pahami. Mengingat begini, konsep keselamatan itu sebenarnya juga mengalami perkembangan yang banyak di dalam perkembangan kekristenan. Sejak lama, dan saya yakin saudara-saudara juga seperti itu, mempercayai bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus saja, ya. Semua kita percaya. Kalau engkau percaya seperti itu, kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudaraku, ya. Tapi kalau hatimu tidak seperti itu, kau cuma saudara sebangsa setanah air, tapi bukan saudara seiman. Tapi mengapa ini penting? Karena begini, di dalam kekristenan itu sudah sejak lama sekali kita percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tapi perkembangan yang juga sudah cukup lama dengan munculnya aliran liberal itu lalu memunculkan satu paham baru setelah beberapa di dalam golongan liberal, di dalam paham namanya pluralisme. Ya, nah, paham pluralisme itu paham yang percaya bahwa sebenarnya ada keselamatan di dalam setiap agama. Menjadi rumit karena yang mengajarkan itu justru adalah pendeta-pendeta. Yang mengajarkan itu adalah sinode-sinode besar dan juga sekolah-sekolah teologi besar. Itu paham pluralisme. Jadi Yesus satu-satunya jalan, tapi yang ini bilang tidak, ada jalan lain. Tapi yang menarik adalah bahwa sekarang muncul aliran tengah. Aliran tengah ini namanya inklusivisme. Ini eksklusif. Eksklusivisme, Yesus satu-satunya jalan. Pluralisme, ada banyak jalan keselamatan. Tapi inklusivisme ambil di tengah. Yesus memang satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Haleluya. Tapi yang akan masuk surga itu bukan cuma orang Kristen. Nanti akan ada orang Islam yang masuk surga. Tapi yang membuat dia masuk surga bukan Islamnya, Yesus.
Nanti akan ada orang Hindu Buddha yang akan masuk surga. Tapi yang membuat dia masuk surga bukan kehinduan dan kebudahannya, tapi Yesus. Ini namanya inklusivisme. Karena itu tidak perlu jadikan orang agama lain jadi Kristen. Cukup dia, Yesus akan menyelamatkan dia di dalam agamanya. Jadi Yesus tetap satu-satunya jalan. Tapi nanti di surga kita ketemu banyak agama di sana. Ada amin? Siapa amin ini? Bangsa berpikirnya begini. Kita harus bedakan ya, apa arti nama Yesus dan apa arti Kristus. Ya, Yesus di bahasa Yunani Iesus, tulisnya begitu. Bahasa padanan bahasa Ibrani-nya Yosua, Yesaya, Hosea. Itu sama. Yunani-nya Yesus. Ya, lalu menjadi dari Yesus itu menjadi Esau, lalu sampai ke Arab menjadi Isa. Jadi sebenarnya nama Isa itu awalnya olok-olokan. Ini grupnya Esau yang tidak diterima oleh Tuhan. Maka dari Yesus menjadi Isa. Itu nama umum. Makanya pernah ada orang tanya saya, Pak Pendeta, anak saya ini lahir pas 25 Desember. Bolehkah saya memberi nama dia Yesus? Dia boleh. Karena Yesus itu sama dengan Yosua. Orang nama Yosua itu Yesus itu. Pemain bola juga ada nama Yesus Navas. Petinju juga ada Franciscus Yesus. Cari di Timor Leste banyak orang nama Yesus. Di Porto ada banyak orang nama Yesus. Jadi Yesus itu nama diri. Saya Esra. Beliau Elisa. Tapi dia Yesus. Itu nama diri. Tapi kalau Kristus bukan nama diri. Kristos itu artinya yang diurapi. Bahasa Ibrani-nya Masiah atau Mesias. Diberi kata sandang Ha-Masiah. Tapi Mesias atau Masiah ini yang dalam Yunani Kristus sampai Arab jadi Masih diberikan kata sandang Al. Maka Al-Masih, Isa Al-Masih dalam Arab. Yosua atau Yesua Hamasiah dalam Ibrani, Yesus Kristus dalam bahasa Yunani. Jadi Kristus itu yang diurapi. Tapi yang diurapi itu kan ada banyak. Yang diurapi itu kan bukan cuma Yesus dari Nazaret. Bapak Ibu diurapi orang yang tidak. Kalau gitu Kristus itu. Ya. Nah, karena itu Yesus dari Nazaret itu adalah Kristus, tapi dia bukan satu-satunya Kristus. Ada banyak Kristus di dunia ini. Maka Allah memberikan Kristus-Kristus di dalam masing-masing agama. Ya. Maka Kristus di dalam Islam adalah Muhammad yang diurapi dalam Islam. Kristus di dalam Buddha adalah Siddhartha. Kristus di dalam Konfusiusme adalah Konghucu. Kristus di dalam Melaku adalah ada sendiri. Di dalam Jingfiu ada sendiri. Maka masing-masing agama punya Kristus sendiri-sendiri. Yesus itu Kristus? Ya. Satu-satunya Kristus? Tidak. Ada banyak Kristus. Nah, maka Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Betul. Tapi Kristusnya kita dengan Kristusnya mereka beda. Tapi diselamatkan karena Kristus.
itu paham inklusivisme. Menurut saudara benar tidak? Kalau tidak benar jangan amin. Kalau amin itu artinya setuju. Ya, pasti, benar. Itu namanya amin. Jadi kalau itu sesat dan kita mengaminkannya, kita menganggap benar sesuatu yang sesat, itu berdosa. Ya, makanya jangan sembarang bilang amin itu. Amin itu mesti pikir dulu. Ini betul atau tidak. Kalau ragu-ragu, mending tidak usah. Pernah ada orang bikin penelitian, semua di Facebook mengutip Matius pasal 4. Semua ini akan segala kuasa telah diberikan, ya. Kalau kamu sujud menyembah aku, semua ini akan diberikan padamu. Ada amin, saudara-saudara. Amin, 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 amin. Tahu-tahu itu kata-kata setan waktu mencoba Yesus, ya. Nah, karena itu ada eksklusivisme, ada pluralisme, ada inklusivisme di tengah. Nah, itu berbahaya bagi gereja sebenarnya. Karena kalau semua agama lain juga bisa diselamatkan, Kristusnya menyelamatkan mereka, tapi Kristusnya beda-beda. Jangan sampai ini yang Alkitab bilang bahwa menjelang akhir zaman Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, Kristus ada di sana, Kristus ada di sini. Ya, ingat para pendeta, kita semua ini melayani dalam satu zaman yang agak berbeda dengan usia kita. Karena kita ini adalah generasi old yang terjebak di dalam generasi milenial. Kita ini produk masa lalu yang melayani di orang-orang dan satu kelompok orang masa kini yang hidup tidak nyaris tidak di dunia nyata tapi di dunia maya. Dan informasi begitu banyak, ya, informasi begitu banyak lewat internet dan sebagainya yang sangat mungkin menyesatkan orang-orang yang kita layani. Makanya kita perlu paham dengan benar. Internet banyak dipakai oleh setan. Advent memakai, Saksi Yehova memakai, Reform memakai, Pentakosta memakai, GBI memakai, Gereja Setan memakai. Pokoknya semua dipakai. Nah, sekarang tinggal kuat-kuatan mana saja yang mempunyai pengaruh. Karena semua terserah. Begitu ya. Karena itu maka saya merasa bahwa ini penting. Makanya dari sekian tahun yang lalu saya sudah memulai pelayanan media untuk mempengaruhi dunia di dalam pemikiran-pemikiran Kristen. Dari seluruh pendeta di Indonesia yang melayani di media sosial, YouTube, video saya paling banyak. Ya, sudah nyaris 2.700 video yang saya sendiri lupa. Ya, sekarang saya lagi upayakan video-video saya diberikan teks bahasa Inggris supaya bisa dilihat oleh orang-orang non-Indonesia, supaya bisa mempengaruhi dunia. Ya. Nah, karena itu maka saya pernah memberikan tanggapan yang sangat detail soal paham pluralisme, juga paham inklusivisme ini, termasuk menyerang beberapa tokoh besar di Kupang ini yang membuat mereka marah sama saya, ya. Tapi apa peduli saya, ya. Nah, lalu saya memberikan, setelah menanggapi semua, saya memberikan suatu perbedaan. Kekristenan itu berbeda dengan yang lain di dunia ini. Ada banyak agama, tapi kekristenan itu berbeda. Kekristenan mempunyai sejumlah keunikan yang tidak ada di dalam agama lain. Lalu saya mengungkapkan ada banyak keunikan. Nah, karena itu, kalau kita hari ini mau belajar soal keselamatan, maka saya mau kita bertolak dulu, memahami keselamatan tidak bisa terlepas dari konsep dosa. Karena itu saya mau mengajak kita belajar sekarang keunikan iman Kristen, tetapi kita mau menyoroti dulu konsep dosanya di dalam Kristen itu bagaimana, supaya nanti itu sangat menentukan konsep keselamatan kita. Ya, konsep keselamatan kita bagaimana ditentukan konsep dosanya. Ya, nah, hampir semua agama di dunia
mempunyai konsep dosa. Dan semua agama di dunia ini menganggap manusia itu adalah manusia berdosa. Tanya Islam, apakah manusia berdosa? Ya. Hindu, Buddha, Konghucu, ya. Maka dalam hal ini, kekristenan sama dengan semua agama, percaya bahwa manusia itu memang berdosa. Ya, saya kira ayat terkenal, karena semua orang telah berbuat dosa. Juga Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Ya, kitab suci jelas mengatakan itu. Berarti sampai titik ini kita dengan agama-agama lain sama. Karena sama-sama percaya manusia itu adalah orang berdosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tapi sekalipun agama lain melihat semua manusia berdosa, tapi mereka masih menilai manusia berdosa cukup tinggi. Manusia berdosa masih dinilai begitu rupa sehingga biarpun berdosa, tapi masih lumayan baik. Tapi kekristenan tidak. Kekristenan menilai bahwa manusia berdosa itu mengalami apa yang disebut sebagai total depravity atau kerusakan total, kebejatan total. Ya, nah maksudnya apa? Orang Islam anggap manusia berdosa, si A berdosa, si A masih baik, masih. Buktinya dia masih tolong orang, ya, dia masih bantu sesama. Manusia berdosa, ya, tapi apakah manusia mempunyai kebaikan-kebaikan? Ya, bahkan ada manusia-manusia yang sangat baik dalam kacamata agama-agama. Tapi kekristenan tidak. Manusia berdosa. Apakah ada orang baik di dunia ini? Apakah dari semua orang berdosa ini ada orang berdosa yang baik? Menurut saudara? Ya? Lihat ayat ini. Roma 3, 10, 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, satu orang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi Alkitab melihat bahwa orang yang berdosa ini tidak ada satu orang pun yang berbuat baik. Roma 7:18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Di dalam aku manusia tidak ada yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat yang baik. Lalu itu 1:15. Bagi orang najis dan orang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Baik karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Tidak ada yang suci. Lalu Markus 12. Ada orang muda datang pada Yesus, ya, guru yang baik. Lalu Yesus bilang apa? Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Untuk kata-kata Yesus ini ada amin? Tidak ada seorang pun yang baik selain Allah saja. Amin? Amin. Jadi pendeta tidak baik. Hanya Allah saja yang baik. Amin? Amin. Nabi tidak ada yang baik. Rasul tidak ada yang baik. Ya? Lah ini hanya Allah. Selain dari Allah saja. Selain Allah tidak ada yang baik. Berarti semua di luar Allah tidak baik. Amin. Oh iyalah, ragu-ragu. Ya. Ya. Kita harus katakan karena ayat ini bilang begitu.
Tidak ada yang berbuat baik, satu orang pun tidak. Hanya Allah yang baik. Jadi, perhatikan bedanya. Sementara agama lain anggap orang manusia berdosa, tapi masih ada baik-baiknya. Alkitab bilang orang berdosa, ya, satu pun tidak ada yang suci. Artinya semuanya dosa, semuanya baik, tidak baik. Ya, itu Alkitab mengajarkan begitu. Selain itu, saudara ya, ada ayat-ayat yang itu ayat eksplisit ya. Ada ayat-ayat yang tidak eksplisit, tapi tidak bisa tidak mengajarkan hal ini. Kita melihat contoh Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. 3 kata ini penting. Segala, selalu, semata-mata. Segala kecenderungan hatinya. Kecenderungan itu apa? Kecenderungan itu artinya sudah tidak netral. Kalau di sini jahat, di sini baik, dia tidak begini netral. Kecondongan itu artinya misalnya dia miring begini, artinya dia condong ke kebaikan. Tapi kalau dia begini artinya condong ke kejahatan. Kalau di sini ada Jokowi, di sini ada Prabowo. Kalau dia begini artinya dia condong ke Prabowo. Di sini condong ke Jokowi. Tapi kalau dia begini artinya netral. Kelihatannya akan golput ini. Ya. Nah, segala kecenderungan hatinya, kita punya kecenderungan ini selalu kejahatan. Jadi kejahatan sini kita ini sudah miring. Tidak ada manusia yang netral. Begitu lahir kita semua ini sudah miring ke kejahatan. Makanya ada kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Mandarin, kursus bahasa Jerman. Tidak ada kursus memaki. Tapi pintar ya. Kenapa? Sudah cenderung begitu. Ya. Pengkhotbah 9 ayat 3. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh kejahatan. Dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Ya. Perhatikan, tadi segala, selalu, semata-mata ini penuh kejahatan seumur hidup. Ini kelihatannya Alkitab menggambarkan manusia buruk betul ya. Tidak ada ini kebaikan. Bukan setengah kejahatan, penuh dengan kejahatan. Bukan sebagian hidup kita, tapi seumur hidup kita penuh kejahatan. Sekarang Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-16-18. Dari buahlah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Pohon tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Kita semua ini pohonnya tidak baik. Mana mungkin ada buah yang baik dari pohon tidak baik? Tidak. Itulah Alkitab menggambarkan manusia berdosa itu seperti itu. Lalu Yohanes 8 ayat 34, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berarti tuannya siapa? Dosa. Hamba harus taat sama Tuhan, tidak boleh melawan. Taat mutlak. Maka tuannya kita itu dosa, kita ini selalu taat pada dosa. Dosa, dosa, dosa terus. Nah, waktu kita hamba dosa, kita pernah berbuat kebaikan? Pernah buat benar? Roma 20. Waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tidak ada kebenaran dalam kamu. Betul-betul terlepas dari kebenaran, bebas dari kebenaran. Yohanes 15. Tinggallah di dalam aku
dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dalam dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, dia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kamu tidak bisa menghasilkan buah. Buahmu buruk semua kalau di luar Yesus. Ya, lalu satu ayat lagi. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin. Bagi orang berdosa, tak mungkin. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Oke, saudara lihat ayat-ayat ini. Semua ayat ini membicarakan bahwa manusia berdosa itu betul-betul mengalami kerusakan total. Sampai-sampai tidak ada kebaikan sedikit pun. Saudara setuju dengan ini? Sekarang pertanyaannya, adakah orang Islam yang baik? Tidak ada. Kalau ada, ini ayat semua salah ini. Adakah orang Hindu yang baik? Tidak ada. Adakah orang Buddha yang baik? Orang Konghucu yang baik? Orang Rote yang baik? Orang Timur yang baik? Tidak ada semua. Semua kita tidak baik. Tidak ada yang baik. Masih juga ada lagi ayat-ayat yang dinyatakan pada orang atau kelompok tertentu yang menyatakan mereka tidak bisa buat baik. Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodoh umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi berbuat baik mereka tidak tahu. Kalau jahat tidak usah kursus. Ya, tapi kalau berbuat baik mereka tidak tahu. Yeremia 13:23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik? Hai orang-orang membiasakan diri berbuat jahat, masakan kamu dapat berbuat baik? Tidak. Tidak ada orang disebut baik. Tapi saudara, mungkin kita jadi keberatan ya. Tapi dalam pengalaman hari-hari kita berjumpa dengan orang agama lain atau orang yang tidak percaya pada Yesus, tapi mereka orang baik. Saya pernah tidak ada beras, si Abdul antar beras ke rumah. Saya pernah lihat ya bagaimana si Abdullah bantu orang susah. Ya kan berarti ada yang baik. Masa bilang tidak baik? Nah, kita harus membedakan antara kebaikan relatif dan kebaikan absolut. Kebaikan relatif maksudnya adalah kebaikan di mata manusia. Tapi kebaikan objektif itu di mata Allah. Jadi di mata manusia memang akan kelihatan ada orang baik, orang agama lain juga baik, ya. Orang-orang tidak percaya Yesus juga baik. Tapi di mata Tuhan Allah tidak ada satu manusia itu yang adalah orang baik, ya. Saya kutip dari Westminster Confession of Faith. Karena manusia itu rusak dan dikotori dalam setiap bagian, dia berbuat dosa terus-menerus. Dia tidak bisa melakukan apapun yang bukan dosa dari sudut pandang Allah. Dia tidak bisa melakukan apapun yang bukan dosa. Artinya, dia bikin apa saja dosa. Ya, dia bikin apa saja dosa. Jadi dari kacamata Tuhan, orang atau manusia pada umumnya tidak ada kebaikan satu titik pun, dan apa yang dia buat selalu dosa.
sampai kok orang berbuat apa saja dosa. Nah, sekarang perhatikan hadirin. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Tanpa iman di sini konteks Ibrani, iman pada Yesus. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Jadi apakah si Abdul pernah antar beras bagi saya? Ya, dia baik, tapi dia tidak beriman. Berarti dia tidak berkenan pada Allah. Allah tidak berkenan kepada si Abdul. Ya. Saudara boleh melakukan apapun yang baik, tapi tanpa iman tidak berkenan pada Allah. Orang bisa datang berbakti, kebaktian. Tapi kalau tidak ada iman, tidak mungkin berkenan pada Allah. Jadi semua orang di luar sana yang bikin baik, buat baik itu, semuanya tidak berkenan pada Allah. Allah tidak berkenan pada satu orang pun kalau tidak ada iman. Lebih celaka saudara, ya, ayat ini. Coba mari sama-sama baca. 2, 3. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ulang. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Oke. Pak Pendeta jalan-jalan, ketemu ada orang kecelakaan. Tolong bawa dia ke rumah sakit, akhirnya tidak jadi mati. Baik tidak? Baik. Seandainya Pak Pendeta bukan orang percaya Yesus, mari berlakukan aja ini. Segala sesuatu coba diganti. Tolong orang yang kecelakaan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi tolong orang bawa ke rumah sakit itu, Pak, tambah dosa. Ya. Ibu lihat, aduh ini tetangga nih mau mati saja, tidak ada beras. Bawa beras, kasih 5 kilo. Baik? Baik. Mari. Kasih beras kepada tetangga yang kelaparan, tapi tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi ibu kasih beras, ibu dosa. Baik. Saudara lihat, kalau sudah begini, perbuatan baik kita saja dosa. Jangankan jahat, tak usah omong berzina, merampok, mati, bunuh, itu pasti dosa. Tapi yang buat baik saja dosa. Sekarang orang rajin kebaktian, berlakukan aja ini. Rajin kebaktian tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi orang datang kebaktian dosa. Kasih persepuluhan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Berkhotbah tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi pendeta naik khotbah tiap minggu, dosa tambah. Amin. Ya. Ikut rapat sinode tidak berdasarkan iman adalah dosa. Datang sini tambah dosa. Ya. Nah, berarti di sini kita bisa lihat bahwa paling, ya, saya kutip kata-kata Pendeta Budi Asali. Perlu ditekankan di sini bahwa dalam konteks kitab suci, iman artinya iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi iman di sini tidak bisa diartikan iman dalam agama lain ataupun iman kepada Kristus sebagai dokter, penyembuh, pemberi berkat dan sebagainya. Tidak, ini iman pada Kristus sebagai Juru Selamat. Jadi orang kalau tidak percaya Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, dia buat baik itu tuh dianggap tidak ada iman. Sehingga tanpa iman seperti itu hanya menghasilkan dosa. Pergi gereja dosa,
Pelayanan dosa, ikut paduan suara dosa, ikut vokal group dosa. Ini dosa semua ini. Ya. Sekarang coba, kalau Pak tolong orang bawa ke rumah sakit, akhirnya Pak tambah dosa, mending tak usah tolong. Ya kan? Logika begitu kan? Kalau ibu bawa beras kasih tetangga malah tambah dosa, mending tidak usah kasih. Kalau pergi ke gereja kebaktian malah tambah dosa, tidak usah pergi gereja. Kalau kasih persepuluhan jadi dosa, tidak usah kasih persepuluhan. Kalau berkhotbah tambah dosa, tidak usah kasih. Nah, tapi mari ayat ini sama-sama baca 2-3. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Jadi, Pak kalau tidak bawa dia ke rumah sakit, Pak berdosa. Bawa berdosa. Jadi Bapak itu mau bawa dia ke rumah sakit dosa, tidak bawa juga dosa. Ibu kasih beras 5 kilo dosa, tidak kasih juga dosa. Pergi kebaktian dosa, tidak kebaktian dosa juga. Berkhotbah dosa, tidak berkhotbah dosa juga. Dan terus matilah kau. Ya kan? Itu berarti bahwa seluruh hidup kita ini, ya, seluruh hidup kita ini akhirnya jadi dosa semua. Itulah sebabnya dikatakan di mata Tuhan Allah tidak ada yang berbuat baik itu seperti itu. Karena kita buat jahat, pasti dosa. Kita buat baik, dosa juga. Karena tidak ada iman. Tidak buat baik, dosa juga. 3 ini sudah mengurung kita. Mau buat apa saja, hidup kita penuh dosa. Kalau jahat dosa, buat baik dosa, tidak buat baik dosa. Kita punya kebaikan ada berapa? Di mata Tuhan Allah kira-kira. Tuhan kasih nilai kebaikan kita 0. Maka di mata manusia kita masih ketemu orang baik, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, ya. Nah, tapi ternyata di mata Tuhan kebaikan kita nilainya 0. Sekarang saudara sudah percaya pada Kristus, tapi bayangkanlah bahwa saudara bukan orang percaya pada Yesus. Kita ini bukan putih ada titik-titik hitam, bukan hitam ada titik-titik putih, bukan. Ini hitam legam semua, putih satu titik pun tidak ada. Begitulah gambaran semua orang di dunia ini dalam semua agama yang tidak percaya pada Yesus. Tidak ada satupun yang suci, tidak ada. Hitam legam semua. Dalam kacamata manusia kita bisa ketemu Buddha itu orang baik, ya. Bayangkan kita itu binatang, kita masih sembelih makan babi, anjing. Orang Buddha tidak. Mahavira, seorang di India, tidur saja dia tidak mau balik-balik badan. Kenapa? Takut dia balik tendes kutu busuk mati. Saking sayangnya kepada kutu busuk. Kurang baik apa orang seperti itu? Dari kacamata manusia, tapi dari kacamata Tuhan hitam semua. Paham sampai di sini? Kita break, buka tanya jawab. Kita pastikan semua paham ini baru kita lanjut. Begini. Jadi Bapak Ibu sudah ganggu kan? Ternyata orang ateis, ada orang sakit over, kasih tangan ini semua, baik semua. Silakan bertanya 3 orang. Anugerah duluan. Tanyanya pendek saja langsung ini. Khusus ini ya. Khususnya tentang total ini, kerusakan total ini. Bahwa tidak ada yang baik. Jadi tanyanya jangan lari sana kemari. Silakan Nurul. Ya. Terima kasih. Tadi Bapak Isra singgung menyangkut dengan kerusakan total. Apakah kerusakan total itu sama juga dengan kerusakan mutlak? Kerusakan apa? Mutlak. Mutlak, absolut. Absolut. Ya. Mutlak. Tadi dijawab itu absolut. Ya, tapi harus Kebaikan. diberikan catatan. Maksudnya ini bukan berarti manusia tidak bisa ada kebaikan relatif. Tadi kan saya ada menyinggung ada kebaikan objektif, kebaikan relatif. Kebaikan relatif ada. Ya, banyak. Kita bisa melihat misalnya
Tuhan Yesus secara implisit ya, Bapa manakah yang memberikan roti kalau anak, berikan batu kalau anaknya minta roti. Jadi jika kami ya yang jahat tahu memberi yang baik, berarti orang jahat pun bisa baik. Itu kebaikan perilaku. Ya, jadi dari sisi itu maksudnya dengan mutlak ini bukan berarti bahwa manusia sudah jahat maksimal, tidak. Yang disebut total, jadi saya gini ya. Misalnya manusia terdiri dari beberapa unsur, 1, 2, 3. Bukan berarti kejahatannya sudah maksimal, tapi seluruh aspek itu sudah rusak semua. Maksudnya kejahatan tidak maksimal itu begini. Hitler, pemimpin Nazi Jerman, itu pernah bunuh orang Yahudi 6 juta orang. Kasih masuk di dalam camp konsentrasi, sikat dengan gas, 6 juta orang mati. Jahat ya? Jahat. Pertanyaannya, apakah Hitler masih bisa lebih jahat dari itu? Bisa. Yaitu bunuh 12 juta. Tapi ternyata dia tidak bunuh 12, cuma 6 juta. Berarti Hitler jahat, tapi dia belum mencapai kejahatan maksimal. Saudara mungkin lihat ada orang jahat, dia bunuh orang, dia ini, dia pokoknya semua, dia rampok orang, tapi dia tidak memperkosa. Di situ ada pemerkosa, tapi dia jujur sebenarnya. Jadi total itu maksudnya bukan manusia sudah mencapai kejahatan yang bisa dia lakukan, tidak. Sejahat-jahatnya manusia masih kalah jahat dari iblis, ya kan? Jadi belum ada orang sama jahat dengan iblis tingkat kejahatannya. Tapi total itu artinya seluruh aspeknya rusak, sehingga di dalam kacamata Tuhan Allah dia tidak bisa melakukan hal yang baik. Ya, itu maksudnya. Baik, jadi sebenarnya kita keluar total itu bukan berarti tidak ada kebaikan berarti. Harap masih ada yang baik. Silakan, mungkin ada lagi. Pak Joni, silakan. Baik, saya akan menanyakan apa hubungan natur manusia yang kecenderungan hatinya selalu berbuat dosa dengan kebaikan yang selalu dikehendaki Allah. Misalnya waktu itu zaman Nuh, hanya Nuh seorang diri yang bisa berkenan di hati Tuhan. Itu saja. Nanti itu akan dijelaskan setelah ini. Ya, jadi kalau akan saya jelaskan saya tidak jawab. Ya, nah itu akan dijelaskan berikut ini. Pak Yakob, satu. Silakan. Hasil kita mulai lanjut. Artinya saya masuk pagi saran nih. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, ini Bapak punya penjelasan, kami merasa bingung. Bagus. Merasa apa? Bingung. Iya. Ya. Kita berbuat baik itu ini yang membuat kami jadi bingung. Padahal dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dia mengatakan jangan jemu-jemu kita melakukan apa yang baik, karena jika datang waktunya kita akan menuai hasilnya. Ya, baik. Ini yang menurut pandangan Bapak bagaimana itu? Ya. Terima kasih. Ya, oke. Ini saudara ya, saya langsung jawab ya. Begini saudara ya, bertanya itu baik. Karena saudara, Tuhan Yesus pernah mengajar. Lalu Filipus tanya, ya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, terus Yesus jawab sampai keluar, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melihat. Bayangkan kalau Filipus tidak tanya, itu kalimat penting tidak keluar. Ya. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan yang kayak bodoh ya. Tapi itu pertanyaan mengeluarkan kebenaran penting. Makanya apapun pertanyaannya keluarkan saja. Ya. Siap ya? Keluarkan saja. Tidak usah dikhawatirkan. Ini pertanyaan remeh. Tidak ada pertanyaan remeh. Pertanyaan remeh seperti Filipus mengeluarkan pernyataan Yesus yang sudah 2000 tahun menjadi semboyan kekristenan. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa
kalau tidak melihat. Nah, Galatia bilang jangan jemu-jemu berbuat baik. Pak Isra bilang buat baik juga dosa. Itu bukan Pak Isra bilang. Pada itu ayat semua. Ya kan? Tapi Pak mesti ingat, kita tidak bicara dalam konteks orang sudah percaya. Kita masih bicara di luar konteks percaya. Artinya ini manusia berdosa yang tanpa Kristus. Nanti kalau sudah percaya baru berbuat baik. Jangan jemu-jemu. Tapi kalau belum percaya, lu buat baik itu tambah dosa. Kalau lu tidak beriman pada Kristus, kira-kira begitu bahasa. Ya. Nah, nanti kalau kita sudah beriman, setiap perbuatan baik Tuhan catat. Pada Matius pasal 25, waktu aku lapar, kau beri aku makan. Ya, waktu aku haus, kau beri aku minum. Kapan Tuhan yang kamu buat pada murid-muridku ini? Ya, kamu buat untuk aku. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ya, segelas air putih yang kau berikan pada seorang murid tidak kehilangan upahnya. Air putih saja tidak kehilangan upahnya, apalagi taruh hitam sedikit, taruh gula sedikit. Tidak kehilangan upahnya. Tapi sudah percaya. Kalau belum percaya, kasih air putih, dosa. Tidak kasih, dosa. Begitu. Ya. Jadi ini kita masih start awal ini. Kita bawa dari pengertian di luar Kristus. Nanti baru kita terus. Ya, jadi dipahami itu ya. Itulah sebabnya ikut seminar harus habis. Jangan di tengah jalan bangun pulang nanti, woi, itu repot itu. Ya. Saya kasih Pak Sompo ya sekali. Oke. Kamu saya jelas supaya mau masuk di tahap kedua karena ini makin ramai. Makasih banyak. Ya. Salam juga Bapak istri. Baik di televisi maupun pada pagi hari ini kita langsung tatap muka. Ya. Saya mendengar penjelasan tadi Bapak istri bahwa agama Hindu, agama Buddha, agama Islam dengan Konghucu semua diselamatkan pada Tuhan Yesus. Namun kalau kita ingin orang Kristen bahwa memang mereka tidak percaya Yesus dan tidak bertobat, tidak diselamatkan. Pertanyaan saya, apakah pada saat kedatangan Tuhan dan Injil katakan bahwa diubah sekejap mata itu bagi orang percaya? Nah, pada agama-agama ini Yesus selamatkan pada dasar apa? Sehingga kita melihat di ayat lain bahwa kalau nama itu tidak terdaftar di dalam buku kehidupan, maka dia tidak mendapat keselamatan di kerajaan surga. Dengan dasar apa mereka diselamatkan? Karena mereka menganggap kita kafir, dan kita juga menganggap mereka juga kafir karena berbeda-beda dengan Injil dan buku-buku itu berbeda. Makasih. Tadi memang saya omong, tapi itu bukan pandangan saya. Saya hanya mengungkapkan ada paham. Namanya inklusivisme. Saya juga tidak setuju dengan paham itu. Pertanyaan saya pada mereka, atas dasar apa menyelamatkan mereka dalam agama mereka, sedangkan mereka tidak percaya Yesus? Jadi saya setuju dengan Bapak itu. Tapi paham seperti itu diajarkan oleh pendeta-pendeta tertentu. Ya, pendeta-pendeta tertentu mengajar demikian. Ya, bikin buku renungan, tunas dari tanah kering, kirim ke seluruh gereja di NTT, baca mereka semua. Nah, maka itu paham yang tidak benar. Jadi saya bukan berpandangan demikian, hanya menyampaikan. Ya, Bapak ya. Nah, ini perlu klarifikasi. Kalau tidak klarifikasi keluar, wih Pak Isra tadi ajar kita begini. Ya, itu. Waktu saya bahas soal Lucifer, ya, Lucifer itu saudara cari di Kejadian sampai Wahyu itu tidak ketemu kata Lucifer. Ya, tapi itu hanya muncul dalam bahasa Latin yang muncul di dalam Alkitab Latin yang namanya Vulgata untuk Yesaya 14 ayat 12. Makanya kalau saudara baca ini ya, Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh, kurang besar ya.
Wah, engkau sudah jatuh, hai bintang timur putra fajar. Ini bintang timur putra fajar. Tapi kalau sudah lihat terjemahan Alkitab bahasa Inggris, Yesaya 14 ayat 12, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Jadi Lucifer itu adalah bintang timur. Ya, bintang timur. Tapi apakah ini setan? Ya. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 22:16, Aku Yesus mengutus malaikat memberi kesaksian semua ini pada bagi jemaat. Aku adalah tunas Daud, yaitu keturunan Daud. Jadi bintang timur itu Lucifer. Ternyata dalam kitab Wahyu Yesus disebut bintang timur. Terus, nah itu jadi rumit ya. Lalu ada orang keluar, Pak Esra bilang Yesus itu Lucifer. Ya kan? Itu dengan sepotong. Tapi saya tidak mau bahas ini. Saya hanya kasih contoh bahwa kalau kita tidak memahami, itu rumit. Makanya di sini perlu klarifikasi. Ada banyak pendapat saya omong, itu bukan pendapat saya. Tapi saya hanya menyampaikan ada yang mengatakan demikian. Saya tidak setuju pluralisme. Saya tidak setuju inklusivisme. Dasarnya apa itu? Kan betul loh. Semua manusia itu berdosa, tidak ada yang berbuat baik. Terus dasar apa Allah harus menyelamatkan itu orang agama lain yang tidak percaya Yesus? Jadi betul, itu penyebab itu mestinya kita tanya kepada para pendeta yang mengajarkan hal itu. Kalau ketemu pendeta yang mengajar begitu Pak, tanya seperti itu pas. Ya, oke? Ya. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.
kasih.